Halo guys, selamat datang kembali di Catatan Peter. Kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan mengenai debat Capres putaran ketiga ya, yang dilaksanakan pada hari Minggu 7 Januari 2024. Peserta kandidatnya, calon presidennya ada nomor urut 1 ada Anies Baswedan, nomor urut 2 ada Prabowo Subianto, nomor ketiga ada Ganjar Pranowo. Nah, sebelumnya saya sudah membahas tentang alasan mengenai pembelian alutsista bekas ya. Bagi yang belum nonton video saya, pembahasan video saya sebelumnya, silahkan kalian simak dulu pembahasan video saya sebelumnya ya. Oke, sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Pertama, saya ingin mengomentari masalah pemberian skor atau pemeringkatan ya untuk kinerja dari Kementerian Pertahanan ya, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ya. Dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo itu memberikan peringkat yang sesuai dengan kemauannya sendiri ya. Menurut saya ini terlalu berlebihan ya, bahkan cenderung menjadi sebuah fitnah gitu ya. Ya, ini dilakukan mungkin ya karena memang ambisi untuk memperebutkan medan debat ya, atau untuk menarik simpati dari para voters gitu ya, atau para pemilih gitu ya. Tapi yang saya pikir adalah opini-opini yang keluar, klaim-klaim yang keluar tentang pengukuran atau pemberian skor tentang Kementerian Pertahanan, kinerja dari Kementerian Pertahanan itu terlalu berlebihan dan cenderung fitnah. Kenapa? Begini, masing-masing kan memberikan penilaian 5 dan 11 dari 100 gitu untuk kinerja dari Kementerian Pertahanan gitu. Nah, saya pikir ketika saya mulai mencari data ya, membandingkan apakah seburuk itu atau tidak ya. Nah, yang saya dapatkan dari penelusuran saya adalah pada tahun 2021, berdasarkan dari berita yang diunggah oleh Sekretariat ASEAN ya, itu bahwa sistem pertahanan kita, militer kita itu menempati posisi pertama gitu ya, menempati posisi pertama untuk regional ASEAN atau kawasan ASEAN. Itu cukup membanggakan ya. Berarti dari sini saja penilaian tersebut tentang pengukuran atau pemberian skor yaitu 5 dan 11 oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ya bisa terpatahkan ya. Karena untuk menempatkan atau mendapatkan posisi pertama ya untuk sekelas kawasan ASEAN atau regional ASEAN itu juga tidak mudah ya. Di samping itu pada waktu itu pengukuran berdasarkan firepower kalau nggak salah ya. Nanti coba saya tampilkan di slide-nya. Itu militer kita berdasarkan negara itu menempati posisi 16 ya. Itu tahun 2021 ya. Jadi kita merupakan militer terkuat di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Yang kedua, posisi berdasarkan negara di seluruh dunia, kita menempati posisi 16 gitu ya. Nah, ini cenderung ya, kalau misalnya kita mau melihat ya, bahwa Singapura dan Malaysia yang dikatakan ya, Singapura ya, yang dikatakan sebagai negara maju saja menempati urutan 40 ya, berdasarkan dari firepower kalau nggak salah ya. Itu saja Singapura itu kalah gitu ya dalam penguasaan peringkat di regional ASEAN gitu ya. Nah, itu pada tahun 2021. Laporan terakhir dari Firefox ya, Firepower ya. Firepower itu pada 2014 yang sudah rilis laporannya ya. Indonesia naik menjadi peringkat 13 ya. Dari 16 ke 13. Ini mengalami kenaikan ya. Itu artinya kinerja dari Kementerian Pertahanan tidak bisa dikategorikan lemah atau sesuai dengan penilaian dari kedua kandidat yang saya sebutkan ya, dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Jadi menurut saya klaim bahwa skor yang diberikan untuk kinerja Kementerian Pertahanan oleh Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan itu cenderung fitnah ya. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah mereka tidak mengetahui itu? Jelas, kalau saya pikir mereka sekelas pejabat negara ya,
pejabat negara atau penyelenggara negara jelas mengetahui informasi tersebut ya. Hanya saja mungkin karena untuk kepentingan penguasaan debat dan menarik simpati publik ya, menarik simpati voters atau para pemilih, mereka melakukan itu. Ya, keduanya seolah-olah menyerang Prabowo Subianto gitu ya dengan data-data yang sesuai dengan kemauan mereka sendiri ya. Padahal faktanya tidak seperti itu ya. Kalau misalnya kalian tidak percaya, silahkan kalian cek sendiri ya peringkat yang saya sebutkan tadi ya, berdasarkan berita dari ASEAN, kemudian berdasarkan dari Firepower ya, itu ada peringkatnya gitu ya, jelas gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang data ya, data dan anggaran gitu ya. Saya sepakat beberapa data memang bisa dimunculkan ke publik sebagai transparansi gitu ya, misalnya anggaran gitu ya. Tapi dalam hal ini, mengenai keteguhan hati atau prinsip dari Prabowo Subianto, saya acungi jempol. Kenapa? Karena desakan itu yang saya tahu ya pernah juga dilakukan ketika rapat dengan rapat paripurna atau rapat dengan DPR gitu ya. Bahwa para anggota Dewan itu meminta Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan itu membuka data gitu ya. Dan beliau tetap kekeh untuk tidak membukanya secara publik. Kenapa? Karena bagi saya, data-data tersebut itu merupakan data yang sifatnya privacy, gitu ya. Itu merupakan kerahasiaan negara, ya. Ada undang-undang yang mengatur tentang kerahasiaan negara tersebut, ya. Ya, sebenarnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sendiri bisa tahu anggarannya gitu ya. Cuma karena mungkin sekali lagi ya, mereka tuh ambisius untuk menguasai medan debat sekaligus menarik simpati pemilih atau voters. Mereka melakukan itu dengan membaca data semaunya sendiri gitu ya. Nah, anggaran itu bisa kita lihat dalam keputusan presiden ya. Keputusan presiden itu ada ya, di mana masing-masing kementerian itu ada anggarannya ya, terstruktur gitu ya. Nanti coba akan saya tampilkan di slide-nya gitu ya. Nah, itu ya, anggaran itu ada di situ dalam surat keputusan presiden gitu ya, masing-masing kementerian. Jadi bisa dibaca, bisa dilihat gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah, lalu kenapa Prabowo Subianto itu tetap kekeh mempertahankan data menurut versinya? Ya, saya berasumsi bahwa Prabowo Subianto itu memegang teguh prinsip kerahasiaan data. Beliau adalah seorang Menteri Pertahanan, beliau yang tahu persis bagaimana kondisi, bagaimana strategi, bagaimana komposisi, bagaimana sikap intelijen sebuah negara itu bersikap gitu ya. Artinya, poin-poin yang saya sebutkan barusan merupakan poin-poin kerahasiaan negara gitu ya, masuk ke dalam sebuah kerahasiaan negara, dan itu tidak bisa dipaparkan di depan publik. Karena kalau misalnya dipaparkan di depan publik, tentu saja ya, negara sudah tidak mempunyai rahasia lagi tentang pertahanannya, dan ini sangat bahaya gitu ya. Lalu ada yang mention juga bahwa ya bisa kalau anggaran itu disebutkan saja di depan publik ya. Memang sudah ada ya di surat keputusan presiden itu yang saya sebutkan tadi ya, gitu. Dan di situ juga sebenarnya kalau misalnya kita bisa memahami bahwa anggaran itu kan dibagi-bagi menjadi beberapa pos ya. Dan ini terkait dengan komposisi ya, komposisi. Ya, ini juga terkait dengan bagaimana strateginya, bagaimana komposisinya merupakan sekali lagi sebuah kerahasiaan pertahanan negara. Dan saya pikir itu tidak bisa dibuka begitu saja ya. Maka ya saya sangat mengapresiasi bahwa kalau misalnya ya kata Prabowo, kalau misalnya memang mau buka-bukaan, silahkan datang langsung gitu ya. Itu artinya Prabowo Subianto memberikan kepercayaan sebenarnya kalau misalnya memang benar-benar pengen tahu itu bagaimana kondisi strategi dari sistem pertahanan negara kita gitu. Nah, yang sangat disayangkan adalah ketika para kandidat yang lain itu mendesak Prabowo Subianto untuk membuka data-data seperti itu. Dan saya sangat apresiasi ketika Prabowo tetap dengan pendiriannya ya, seperti yang pernah dilakukan ketika para dewan ya, para anggota dewan itu mendesak untuk membuka data tersebut ya. Itu ya. Jadi ada dua opini saya tentang masalah pengukuran ya. Pertama adalah pengukuran di mana kedua kandidat 01 dan 03 yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memberikan skor, memberikan penilaian semaunya sendiri, dan itu cenderung jatuhnya ke fitnah ya sebenarnya. Karena berdasarkan fakta, berdasarkan kinerja yang ada di website sebenarnya kita masih
kita bisa loh mengakses sebebas-bebasnya ya. Kita bisa membukanya. Hanya saja mungkin ya karena sekali lagi ya ambisi untuk menguasai medan debat dan menarik simpati voters gitu ya, mereka lakukan itu. Ya, menurut saya itu fitnah. Yang kedua adalah tentang tadi ya, kerahasiaan data. Tentang anggaran dan kerahasiaan data. Ya, sekali lagi ada poin-poin yang memang harus dirahasiakan. Dan Prabowo Subianto teguh dengan pendirian itu, bahwa sistem pertahanan tidak bisa dibuka begitu saja untuk konsumsi publik, karena itu sangat berbahaya, sangat rahasia gitu ya. Nah itu ya opini saya mengenai debat tentang pengukuran dan data, kerahasiaan data ya. Semoga opini ini dapat memberikan kita wawasan yang berbeda, pandangan yang berbeda ya mengenai opini-opini atau argumentasi-argumentasi para kandidat ya. Oke, itu cukup dari saya. Kalau misalnya video ini bermanfaat atau memberikan opini yang berbeda tentang jalannya debat, tentang alur pemikiran dari para kandidat capres, silahkan berikan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.